Halo adik-adik, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama kakak di sini di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat himpunan, yaitu tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian, ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan, dinotasikan dengan NA, ya. N-nya huruf kecil, A-nya itu adalah himpunannya tadi. Jadi kardinalitas suatu himpunan, misalkan himpunannya A, berarti nanti NA. Kalau himpunannya nanti kita kasih nama himpunan B, berarti nanti notasinya adalah NB. Nah, bagaimana kita menentukan kardinalitas himpunan? Contohnya seperti ini. Ditentukan suatu himpunan P di mana anggotanya adalah kurang dari 10, ya. Yang mana anggotanya itu adalah bilangan bulat positif. Dan misalkan satu lagi ada himpunan Q. Himpunan Q itu anggotanya adalah lebih besar dari negatif 7, ya. Angkanya itu lebih besar atau sama dengan negatif 7, ya. Yang mana X-nya itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, tentukanlah kardinalitas himpunan untuk masing-masing himpunan ini. Himpunan yang P dan himpunan yang Q ini. Nah, kardinalitasnya apa? Sebelum kita menentukan kardinalitasnya, kita harus menentukan dulu anggotanya tadi. Kalau ini kan anggotanya masih disebutkan dengan sifat-sifatnya ya. Nah, kita sebutkan anggota-anggotanya. Nih, anggota untuk himpunan P. Anggotanya kalau kita sebutkan satu-satu, itu adalah kurang dari 10 ya tadi. Terus bilangannya bulat positif. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi 10 tidak masuk ya. Atau boleh kalau misalkan kalian ada menjabarkannya dimulai dari 9, 8, 7, dan seterusnya sampai 1. Karena di sini penjelasannya X-nya itu adalah kurang dari 10 ya. Nah, ini anggota-anggotanya. Nah, yang disebut dengan kardinalitas himpunan, karena ini adalah himpunannya P, berarti nanti kita simbolnya adalah kardinalitas P, penulisannya adalah NP. Nah, itu NP itu adalah kardinalitas untuk himpunan P tadi. Karena kardinalitas itu adalah banyaknya anggota dari P ini, kita hitung berarti anggotanya ada berapa yang di dalam kurung ini. Nah, semuanya ada 9. Berarti kardinalitasnya adalah 9. Nah, itu yang disebut kardinalitas. Oke. Selanjutnya yang tadi yang Q. Yang Q itu katanya di sini adalah anggotanya lebih dari atau sama dengan negatif 7, di mana bilangan bulat tapi dia negatif. Nah, anggotanya kita tentukan ya. Kita jabarkan di sini, kita tulis lebih besar dari negatif 7, termasuk negatif 7-nya ya, karena ada tanda sama dengan nih di simbol ini. Bedakan kalau yang tandanya yang tadi yang P ini kan tidak ada sama dengannya, berarti tidak masuk 10-nya. Kalau ada tanda sama dengan di bawahnya ini atau garis bawah ini, nah jadi angkanya yang negatif 7 masuk ya. Berarti di sini negatif 7, semakin besar kan yang dipintanya ya. Negatif 6, negatif 5, negatif 4, apalagi negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, ini anggotanya. 0 tidak masuk ya, begitu juga yang P tadi, 0 tidak masuk. Kenapa? 0 itu kita masukkan ke dalam tersendiri, anggota bilangan 0 saja, bukan bilangan positif atau negatif. Jadi, kardinalitas untuk himpunan Q atau NQ itu adalah berapa total anggotanya? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini kardinalitasnya berjumlah 7. Gitu ya, kalau kita menentukan berapa kardinalitasnya dari suatu himpunan yang dijelaskan atau di penyajiannya dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, gimana kalau kita lihat dengan diagram Venn seperti ini contohnya? Kemarin kita sudah belajar tentang diagram Venn ya pada video yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita menyebutkan dari suatu diagram, kita menyebutkan anggota-anggotanya. Pertanyaannya di sini tentukan kardinalitas. Nah,
Berarti berapa jumlah anggota masing-masing dari himpunan S. Himpunan S kemarin kita bahas adalah himpunan semesta, himpunan M, dan juga himpunan N. Nah, ini anggotanya ada berapa semua. Kalau yang sudah paham bisa langsung dilihat ya. Himpunan S, kalau kita lihat di diagram ini, diagram Venn ini, berarti yang kotak itu ya. Yang sudah bisa mah bisa langsung. Kalau yang belum, coba kita tentukan dulu anggotanya satu-satu. Untuk himpunan S, kalau kita jabarkan di situ anggotanya apa? Semua yang ada di dalam kotak persegi panjang itu, ya. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, terakhir adalah J. Nggak ada lagi ya? Nah, ini anggota-anggotanya. Berarti kalau ditanya kardinalitas dari himpunan S, berarti yang ditanya adalah N, S. Jumlahnya ada berapa A sampai J ini? Ada 10, berarti kardinalitas untuk himpunan semesta atau himpunan S ini adalah 10. Satu terpecahkan. Kita cari yang M. Yang M, anggotanya apa saja? Coba lihat. M kalau dilihat di diagram Venn itu adalah gambar yang oval itu ya, yang di tengah ya, yang M. Nah, ini anggotanya adalah A dan B. Hanya dua ya anggota yang ada di dalam himpunan B. Berarti kardinalitas untuk himpunan M itu jumlahnya ada 2. Nah, itu ya. Terus kita lihat lagi untuk yang himpunan N. Himpunan N anggotanya apa saja di situ? Yang bulatan yang N ya. Kita lihat di situ adalah di dalam himpunan N termasuk juga ada himpunan M. Nanti kita tulis juga yang itu A, B, C, D, dan E. Nah, ini semua anggota himpunan N ya. Berarti kardinalitas untuk himpunan N itu jumlahnya ada 5. Nah, demikian ya adik-adik ya materi tentang kardinalitas himpunan. Bisa dipahami ya, jadi intinya kardinalitas himpunan itu adalah jumlah atau banyaknya anggota dalam suatu himpunan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian berarti ada suatu himpunan yang merupakan bagian dari himpunan yang lain. Jadi nanti misalkan ada himpunan A. Jadi himpunan A itu masuk dalam himpunan yang lebih besar lagi. Misalkan himpunan S, berarti himpunan semesta. Berarti himpunan semestanya itu yang paling besar dibanding himpunan A. Nah, kita lihat di gambar diagram Venn ini ya. Di sini kalau kita perhatikan ada diagram Venn dengan semestanya, semuanya anggotanya berjumlah 11 ya. Kita lihat di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di dalam diagram Venn itu ada himpunan-himpunan yang kecil lagi. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, berarti kalau kita secara simpelnya, himpunan bagian, berarti kalau kita lihat di situ himpunan A pasti ada di dalam semesta gitu kan ya. Yang B juga ada di dalam semesta. Yang C ada di dalam semesta. Tapi lihat, perhatikan. Yang C bisa juga ada di dalam himpunan B. Ya enggak? Nah, tapi yang terpisah itu kita lihat di situ. Himpunan A dan himpunan B tidak bisa kita sebut bagian saling membagi bagian seperti itu karena dia ada di luar samping-sampingan gitu ya. Kalau kita data satu-satu, yang disebut dengan himpunan bagian itu penjelasannya seperti ini. Misalnya nih, anggota himpunan A. Coba kalian perhatikan di situ anggota himpunan A merupakan anggota himpunan S, ya enggak? Kita lihat betul kan ya, anggota himpunan A itu ada di dalam himpunan semesta. Sehingga himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan S. Berarti himpunan A itu ada di dalam himpunan S. Nah, kalau yang seperti itu, simbolnya bisa seperti ini penulisannya. Artinya ya, A subset S. Yang mana artinya adalah tadi himpunan A ini, nih, dia termasuk atau ada di dalam himpunan S gitu ya. Itu himpunan bagian, bisa penulisannya A subset S.
Atau bisa juga kita tulis lebih simpel lagi dengan menggunakan simbol A subset S. Nah, subsetnya simbolnya kayak seperti huruf C, tapi dia agak panjang moncongnya itu ya. Nah, jadi ini tulisannya adalah A merupakan himpunan bagian dari S gitu. Kita lihat lagi, masih memperhatikan tentang diagram Venn ya, mengenai himpunan bagian. Anggota himpunan C merupakan anggota himpunan B. Gitu kan ya? Betul kan ya? Yang C ada di dalam himpunan B, sehingga himpunan C adalah himpunan bagian dari B nih. Atau penulisannya boleh C subset B. Atau yang lebih simpelnya itu adalah penulisannya dengan simbol C subset. Nah, ini agak panjang ya, bedakan dengan huruf C, B. Gitu. Jadi C termasuk ke dalam himpunan bagian dari himpunan B. Selanjutnya bisa kita tulis lagi. Anggota himpunan C merupakan anggota himpunan S. Ya kan? Himpunan C itu ada di dalam kotak persegi panjang yang S itu kan? Berarti himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Penulisannya adalah C subset S. Atau bisa kita tulis dengan simbol atau dengan lambang C subset S. Bagaimana kalau misalkan, Kak, kalau yang bukan bagiannya, simbolnya seperti apa atau penulisannya seperti apa? Contohnya kayak gini nih. Anggota himpunan C, bukan anggota himpunan A. Ya. Anggota himpunan C, bukan anggota himpunan A. Iya kan terpisah kan? Yang C ada di luar sebelah kanan, yang A ada di sebelah kiri. Jadi tidak saling berhubungan, tapi tetap di dalam semesta. Jadi kalau yang seperti ini, berarti himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, berarti dia penulisannya cukup ditambah bukan. Jadi C bukan subset A. Kalau dengan menggunakan simbol C, ini ya, bukan subset. Berarti kalau tadi subset seperti huruf C, ini kita coret aja. Berarti nanti C bukan subset dari himpunan A. Nah, itu. Contoh yang lain, satu lagi, anggota himpunan B, bukan anggota himpunan A. Ya, B dan A itu terpisah, sama seperti C dan A tadi. Jadi, himpunan yang B ini bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan yang A. Atau B bukan subset A. Atau dengan simbol penulisan notasinya adalah B bukan subset dari himpunan. Nah, begitu ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau pakai angka, silakan. Misalkan angka 2 ini, misalkan coba lihat kalian di diagram Venn ini, kakak buletin. Angka 2 ini merupakan bagian dari semesta. Bisa seperti itu. Berarti dia menyebutkan anggotanya, bukan A-nya ya. Kalau kita lihat yang contoh ini nih, yang kakak kasih checklist nih. Ini tadi kan himpunannya ya. Himpunan A, subset dari S. Tapi kalau kakak nyebut anggota A-nya saja, misalkan salah satunya itu adalah yang 2 ini tadi. Nih, berarti yang 2 ini adalah merupakan subset dari himpunan S, bagian dari himpunan S. Nah, demikian ya adik-adik ya penjelasan dari kakak mengenai materi kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Untuk materi selanjutnya mengenai himpunan kuasa, bisa kalian lihat di video bagian yang keempat ya. Sampai jumpa.